Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani Utami dengan NIM 201052440005. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan semester 1 tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu pemanfaatan digital marketing menggunakan media sosial dan e-commerce dalam meningkatkan kepopuleran UMKM di Indonesia. Sebelum menuju ke inti materi, kita tahu dulu nih, apa itu definisi dari UMKM atau UKM. Definisinya adalah salah satu sektor usaha yang penting di Indonesia karena memiliki peranan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Definisi ini saya ambil dari Maharani, Ali, dan Astuti tahun 2012. Pasti teman-teman itu tahu kan kalau UMKM sekarang sudah berkembang pesat di Indonesia. Namun, belum semua pelaku UMKM memanfaatkan teknologi yang ada. Bahkan untuk penggunaan komputer sebagai pendukung, itu belum digunakan secara menyeluruh oleh seluruh pemilik UMKM di Indonesia. Menurut Budi Wahyujati, Country Manager Intel Indonesia, kurang lebih 27% yang memiliki dan memanfaatkan komputer. Selain komputer, tentu saja telepon genggam atau smartphone, yang pada saat ini smartphone sudah sangat pintar dalam penggunaannya, itu akan sangat membantu para pelaku UMKM dalam mempromosikan produknya sendiri. Kemudian ada data dari Kemenperin pada tahun 2016, PDB 5 tahun terakhir, yaitu dihitung dari 2011 sampai 2016, itu meningkat dari 57,84% ke 60,34%. Di sini kita tahu bahwa UMKM itu dapat membantu meningkatnya PDB di Indonesia. Selanjutnya, digital marketing. Nah, digital marketing ini adalah inti materinya, di mana digital marketing itu didefinisikan sebagai kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web. Digital marketing merupakan pemasaran dengan menggunakan penerapan teknologi secara digital. Yang selanjutnya, ada 4 karakteristik dari digital marketing itu sendiri oleh Ali Hasan tahun 2013. Yang pertama adalah upaya meningkatkan interaktivitas bisnis dengan pelanggan yang bergantung pada teknologi. Yang kedua, sebuah dialog elektronik, teknologi interaktif, untuk memberikan akses informasi kepada pelanggan. Pelanggan di sini bisa komunitas ataupun individual, dan sebaliknya. Yang ketiga, upaya melakukan semua kegiatan bisnis melalui internet untuk tujuan penelitian, analisis, dan perencanaan untuk menemukan, menarik, dan mempertahankan pelanggan. Yang keempat, upaya meningkatkan akselerasi jual beli barang dan jasa tertentu, informasi dan ide melalui internet. Nah, di digital marketing ini saya mengambil sosial media dan e-commerce sebagai salah dua pemanfaatan digital marketing untuk mempopulerkan suatu produk UMKM di Indonesia. Dan kita harus tahu nih, apa itu sosial media dan e-commerce tentunya. Yang pertama, sosial media. Sosial media ini adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang menciptakan fondasi ideologi dan teknologi dari Web 2.0 memungkinkan penciptaan pertukaran user-generated content. Di sini kita tahu sosial media itu apa saja dan pastinya sudah familiar untuk kita gunakan. Di antaranya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain tentunya. Kemudian ada e-commerce. E-commerce adalah situs perdagangan elektronik. Di dalamnya terdapat penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran produk, barang dan jasa, sistem elektronik. Jadi e-commerce ini lewat sistem elektronik, bukan sistem face-to-face tentunya. Kita bisa tahu e-commerce di Indonesia itu apa aja dan banyak ragamnya, bahkan kita juga sudah menggunakan, bahkan kita memanfaatkan untuk sekedar belanja barang yang sebenarnya tidak kita perlukan sekali gitu, tapi kita memanfaatkan e-commerce sebagai
penyaluran hasrat belanja kita tentunya. Nah, untuk data berikut ini adalah data penggunaan media sosial pada Januari 2019. Data ini diambil dari Hootsuite tahun 2019, yaitu di mana total populasi di Indonesia kurang lebih 268,2 juta orang. Sangat banyak kan? Dengan pengguna aktif media sosial 150 juta. Tentunya ini sangat banyak dan lebih dari separuh total populasi di Indonesia menggunakan media sosial dengan aktif tentunya. Nah, di sini ada persentase, di mana persentase ini menunjukkan bahwa sosial media yang berkembang pesat atau sosial media yang menjadi pengguna terbanyak di Indonesia, yang pertama ada YouTube dengan 88%, kemudian WhatsApp. WhatsApp ini adalah aplikasi messenger yang sudah kita gunakan juga tentunya. Kemudian ada Facebook, Instagram, kemudian saya menambahkan Line yang berikutnya, dan juga ada Twitter. Di slide selanjutnya, saya ingin membahas tentang sosial media dan influencer. Nah, influencer ini menjadi salah satu alternatif promosi produk UMKM di Indonesia. Mengapa? Kita tahu sendiri influencer di Indonesia itu banyak sekali. Dan mereka menerima jasa endorsement sebagai salah satu pekerjaan mereka juga tentunya sebagai influencer. Nah, influencer ini yang kita kenal itu sebagai selebritas sosial media, selebgram, tapi juga bisa yang lain. Nah, saya mau ambil di Instagram dulu. Kenapa suatu produk UMKM itu dapat memanfaatkan influencer sebagai salah satu alternatif dalam promosi produk itu sendiri? Karena melalui influencer, masyarakat akan semakin banyak mengunjungi satu akun UMKM tersebut. Dengan bantuan influencer juga, produk UMKM itu dapat terbantu hype, biar bisa istilahnya biar bisa tenar, atau apa ya bahasanya, biar bisa terkenal dalam jangka waktu yang cepat itu menggunakan influencer. Tapi menggunakan jasa influencer ini juga membutuhkan pengeluaran yang banyak tentunya, karena setiap influencer memasang tarif yang berbeda-beda untuk memamerkan atau menjual jasanya dalam endorsement suatu produk UMKM. Kemudian yang selanjutnya, mengutip data dari Global Web Index, Indonesia merupakan negara dengan tingkat adopsi e-commerce tertinggi di dunia. Sekitar 90% pengguna internet berusia 16-64 tahun pernah melakukan transaksi produk maupun jasa secara online. Meskipun data tersebut menunjukkan tingginya penggunaan e-commerce di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan belum optimalnya penggunaan e-commerce di luar Pulau Jawa. Jadi bisa saya simpulkan sampai sini, dari 90% pengguna itu paling banyak itu berasal dari Pulau Jawa. Sehingga perlu diadakan suatu sosialisasi ataupun pelatihan penggunaan e-commerce secara efektif dalam rangka memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk UMKM. Nah, diharapkan dari sosialisasi ini seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dapat memanfaatkan teknologi digital marketing sebagai suatu bidang pemasaran untuk mempromosikan produk UMKM-nya sendiri agar bisa dikenal di seluruh Indonesia dan bisa jadi nanti dikenal oleh seluruh dunia, yaitu secara global. Nah, yang berikutnya ini adalah 5 top aplikasi e-commerce di Indonesia dan Asia Tenggara kuartal ketiga tahun 2019. Saya mengambil dari iPrice Group dan @anmi, yaitu kita lihat dari Indonesia saja, pengguna aktif bulanan itu terdapat 5 top aplikasi e-commerce
ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan JD.id. Pastinya teman-teman itu sudah familiar dengan aplikasi ini karena juga mungkin teman-teman menggunakan semua ataupun salah satu, termasuk saya sendiri, saya menggunakan salah satu atau salah dua aplikasi e-commerce itu sendiri. Karena berbelanja secara online itu memang suatu hal yang menyenangkan. Dan juga top download di mana pengunduh terbanyak di Indonesia itu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli.com. Dan jangan lupakan juga bahwa Gojek dan Grab itu juga sudah mulai termasuk dalam istilahnya termasuk dalam pemanfaatan untuk promosi, pemanfaatan untuk menggunakan jasa dari Gojek dan Grab itu sendiri. Kita bisa tahu dari GoFood. Nah, dari GoFood ini UMKM khusus makanan kan? UMKM khusus makanan di mana mereka menjual makanan mereka dengan bantuan jasa dari Gojek dan Grab untuk memudahkan menghubungkan pelanggan dan juga penjual. Jadi, kita tidak perlu datang ke warung, kita tidak perlu datang ke toko, tapi kita tinggal menggunakan jasa dari Gojek dan Grab untuk bisa menikmati hasil dari produk toko tersebut. Nah, itu sangat memudahkan. Kita tinggal mengaplikasikan, kita tinggal mengoperasikan di smartphone, dan kita tinggal tap-tap saja, membayar, dan datang dengan sendirinya dari ojek online itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada data dari databox.katadata.co.id yang mendapatkan data dari situs web Statista tahun 2020 atau 2019. Di sini pada tahun 2017 itu ada 139 juta pengguna e-commerce di Indonesia. Nah, di tahun 2018 itu naik menjadi 154,1 juta pengguna. Di sini naik 10,8%. Itu dalam jangka waktu 2017 sampai 2018. Dan sekarang sudah tahun 2020 akhir. Maka pengguna e-commerce itu akan semakin banyak lagi. Dan juga di tahun-tahun berikutnya itu juga akan semakin meningkat. Nah, pastinya di dalam mempromosikan suatu produk UMKM dengan menggunakan teknologi itu ada threats and what to do. Threats ancaman, dan what to do apa yang harus dilakukan pemilik UMKM itu sendiri. Yang pertama ada foreign brand in Indonesia, brand asing yang datang di Indonesia. Kita tahu dari beberapa e-commerce tersebut pasti teman-teman menemukan ada toko yang dari luar negeri, brand luar negeri yang turut menggunakan aplikasi tersebut sebagai salah satu jalan pemasaran agar produknya itu bisa dilihat dan bisa dinikmati oleh seluruh pengguna e-commerce tersebut. Kita bisa lihat brand-brand dari luar negeri, kita bisa lihat toko-toko dari luar negeri, itu banyak sekali yang sudah beredar di masing-masing aplikasi e-commerce tentunya. Teman-teman pasti juga menemukan. Yang kedua, ada foreign brands are cheaper and more diverse. Kenapa? Karena biasanya yang kita lihat di toko luar negeri atau brand luar negeri itu mereka memiliki produk yang lebih menarik, produk yang lebih beragam dengan harga yang lebih terjangkau tentunya. Bahkan ongkir pun itu bisa lebih terjangkau dari jasa kirim di Indonesia itu sendiri. Kita bisa tahu sebagai pengguna e-commerce juga. Dan yang kedua adalah what to do. What to do ini kenapa harus dilakukan? Karena pelaku UMKM agar bisa bertahan dan juga produknya bisa dikenal oleh seluruh pengguna, seluruh global, itu adalah more active and follow the trend. Kenapa harus lebih aktif? Karena suatu akun, misal akun di Instagram ya, akun di Instagram bila tidak aktif maka akan sangat jarang dikunjungi oleh para pengguna yang lain. Tapi jika
akun tersebut aktif, maka pengguna yang lain akan sering mengunjungi. Karena apa? Pasti di kolom search itu ada random banget kan ya, ada random banget postingan-postingan yang sangat acak. Nah, di situ pengguna bisa melihatnya. Kalau aktif, akun tersebut aktif dalam mengupload postingan, dalam mengupload sebuah foto atau video, maka akan bisa masuk ke kolom search tersebut. Maaf jika saya ada kesalahan dalam menyebutkannya. Dan follow the trend. Kenapa harus follow the trend? Karena tren itu berubah-ubah sesuai masa. Ada tren seperti ini, ada tren seperti ini, dan setiap tahun, bahkan setiap bulan, itu trennya bisa berbeda-beda. Kenapa pelaku UMKM harus menyesuaikan tren, apalagi di bidang fashion, di bidang makanan, di bidang kerajinan, itu akan sangat membantu ketertarikan pelanggan, ketertarikan pengguna yang lain untuk turut melihat ataupun nanti turut menikmati produk tersebut sesuai tren saat ini. Karena bila melihat dari tren itu banyak sekali yang viral, dan itu akan mengundang ketertarikan pengguna atau pelanggan yang lain untuk membeli produk dengan tren yang sama pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah kreatif dan inovasi. Kenapa pelaku UMKM harus kreatif dan inovasi? Karena bila tidak kreatif atau bila tidak berinovasi terhadap produknya, maka produk itu akan dinilai ketinggalan zaman, atau cuma produknya bisa digunakan dalam satu zaman saja, dalam satu tren saja gitu. Dan jika produk tersebut berinovasi dengan baik, dengan kreativitasan yang menarik juga, maka pengguna lain atau pelanggan itu akan tertarik dengan produk tersebut. Baik, tiba di penghujung presentasi saya. Saya di sini mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman, atas perhatian teman-teman dalam menonton video presentasi saya, dan saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila di dalam presentasi ini saya terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Begitu, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.